wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhat talamis. Good morning everybody. Selamat pagi anak-anak mualimah. Kaifa halukum? How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah. Amin. Before we study, let's pray to God. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin. Baiklah anak-anak mualim, seperti biasanya sebelum kita memasuki pelajaran pertama hari ini, terlebih dahulu kita akan murajaah surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat 36. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim yauma yakumun nasu lirabbil alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzil lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar rabbihim yawma idzil lamahjubun summa innahum lasalul jahim summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukazzibun kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun
وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Sadaqallahul azim. Pelajaran kita pertama hari ini adalah Hifdzul Quran, hafalan surat Al-Baqarah ayat 72. Sebelum kita menghafal surat Al-Baqarah ayat 72, mari terlebih dahulu kita murajaah kembali surat Al-Baqarah ayat 68 sampai ayat 71 bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون Sadaqallahul azim. Sekarang kita masuk pelajaran Hifdzul Qur'annya menghafal surat Al-Baqarah ayat 72. Silakan disimak, perhatikan hukum tajwid yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 72. Muallim akan membacakannya. Wa id qataltum nafsam faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa id qataltum nafsam faddaratum fiha wa id qataltum nafsam faddaratum fiha wa id qataltum nafsam faddaratum fiha wa id qataltum nafsam faddaratum fiha
وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون 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 وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. Bagi anak-anak mualim yang sudah menghafal surat Al-Baqarah ayat 72, silakan disetorkan sama mualim atau mualimahnya. Bagi yang belum hafal, silakan diulang-ulang lagi supaya kita semua bisa menghafal surat Al-Baqarah ayat 72. Ini kita baca surah Al-Baqarah ayat 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib
yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Minan nasi. Di situ ada nun bertasydid. Nah, nun bertasydid kita sebut dengan gunnah. Kita baca dengan berdengung dan kita tahan 2 harokat. Minan nasi. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum mim mati bertemu dengan ain. Ma wallahum hukumnya ialah ya izhar syafawi. Kita baca dengan jelas. Kemudian kiblatihim. Nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Kita baca dengan samar-samar dan kita tahan 2 harokat. Kita sebut nun sukun bertemu dengan qaf, hukum bacaannya ialah ikhfa. Qiblatihimul lati kanu 'alaiha qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Hukum bacaannya ialah idgham bi gunnah. Kita baca dengan berdengung dan kita tahan 2 harokat. Kita masukkan. Jadi nunnya itu nun sukunnya menjadi bacaan ya. Awalnya man yasha menjadi may yasha'u ila siratim mustaqim. Tanwin bertemu dengan huruf mim, yaitu kasroh tain bertemu dengan huruf mim. Hukum bacaannya ialah ya idgham bi gunnah, berdengung dan kita tahan 2 harokat. Ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibai. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin nasi laraufur rahim. Kadzalika ja'alnakum mim sukun bertemu dengan alif. Kita baca dengan jelas. Hukum bacaannya ialah izhar syafawi. Umma mim bertasydid. Kita baca dengan berdengung dan ditahan 2 harokat. Ummatam kita sebut dengan gunnah. Ummatau
ummatau. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Ummatau. Ummatawah. Kita masukkan dengan berdengung. Ummatawah. Tanwin bertemu dengan huruf wa. Hukum bacaannya ialah idgham bi gunnah. Ummatau wasatol litakunu wasatolli. Tanwin bertemu dengan huruf lam. Kita masukkan tetapi dengan tidak berdengung, yaitu idgham bila gunnah. Kita masukkan tetapi dengan tidak berdengung. Wasatol litakunu syuhada'a 'alan nasi. An-nasi. 'Alan nasi. Nun bertasydid. Nun bertasydid kita sebut dengan gunnah. Kita baca, kita tahan dan kita dengungkan 2 harokat. Ayakunar rasulu alaikum syahida. Alaikum syahida. Mim sukun bertemu dengan huruf sya, yaitu izhar syafawi. Kita baca jelas dari bibir. Alaikum syahida. Litaku wa yakunar rasulu alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta. Nun sukun bertemu dengan huruf ta. Kita baca dengan samar-samar dan kita tahan 2 harokat. Hukum bacaan kunta ialah ikhfa. Ta'alaiha illa lina'lama may yattabi'u. Kita masukkan nun sukunnya kepada huruf ya. Mayyat. Dan kita masukkan huruf nun sukunnya kepada huruf ya dengan berdengung dan ditahan 2 harokat. Mayyat tabi'ur rasulah. Hukum bacaan nun sukun bertemu dengan huruf ya, idgham bi gunnah. Mayyat tabi'ur rasulah mimma. Mim bertasydid. Jika ada nun atau mim bertasydid, kita sebut dengan gunnah. Kita baca dengan berdengung dan ditahan 2 harokat. Mimma. Kemudian mimmai. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Mimmayya. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Bacaan nun sukunnya kita masukkan kepada huruf ya dengan berdengung dan ditahan 2 harokat. Mimmayya. Hukum bacaannya ialah idgham bi gunnah. Kemudian mimmayya qalib. Nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Hukum bacaannya ikhfa. Kita baca dengan samar-samar dan ditahan 2 harokat. Qalibu ala akibai. Wa inka. Nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Hukum bacaannya ialah ikhfa. Kita baca dengan
samar-samar dan ditahan 2 harokat. Wa in kanat lakabiratan illa tanwin bertemu dengan huruf alif atau huruf hamzah. Tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Nah, kita baca dengan jelas. Hukum bacaannya ialah izhar. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innal gunnah nun bertasydid gunnah kita dengungkan dan kita tahan 2 harokat. Innallaha binnasi nun bertasydid kita gunnahkan, kita dengungkan 2 harokat. Innallaha binnasi laraufur rahim. Laraufur rahim. Tanwin bertemu dengan huruf ro. Kita baca, kita masukkan, kita membacanya dengan dimasukkan ke huruf ro tapi tidak berdengung. La raufur rahim. La raufur rahim. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pernapasan pada hewan. Pernapasan pada hewan ini dibedakan berdasarkan tempat hidupnya. Yang pertama, cacing tanah. Cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulit. Yang kedua, serangga atau insekta. Serangga atau insekta bernapas dengan menggunakan trakea. Yang ketiga, ikan atau Pisces. Ikan hidup di air, bernapas dengan menggunakan insang. Yang keempat yaitu amfibi. Nah, apa kemarin yang dimaksud dengan amfibi? Amfibi adalah hewan yang hidup di 2 alam, yaitu di darat dan di air. Amfibi salah satu contohnya yaitu katak. Katak pada saat menjadi kecebong bernafas dengan menggunakan insang. Sedangkan sesudah dewasa, katak bernapas menggunakan paru-paru. Yang kelima yaitu reptil. Apa yang dimaksud dengan reptil? Reptil adalah hewan melata. Yang keenam yaitu burung. Burung bernafas dengan menggunakan paru-paru. Yang terakhir mamalia. Mamalia yaitu hewan yang melahirkan dan menyusui. Mamalia ini bernafas menggunakan paru-paru. Melanjutkan pelajaran kemarin, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pernapasan pada manusia. Nah, manusia bernafas menghirup udara. Udara merupakan salah satu nikmat Allah yang terbesar yang diberikan kepada manusia. Nikmat Allah ini sangat banyak. Kalau kita hitung, tidak bisa kita hitung satu per satu. Bernapas merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Manusia juga bernapas. Pada saat bernapas, perhatikan mualimah pada saat bernapas ya.
Pada saat bernapas, kita menghirup udara. Nah, pada saat kita menghirup udara, di dalam udara yang kita hirup, ada yang dinamakan dengan oksigen. Nah, pada saat kita menghirup udara, kita menghirup oksigen. Sedangkan pada saat kita membuang napas, kita membuang karbon dioksida. Kita mengeluarkan karbon dioksida. Udara ini banyak sekali jenisnya. Contohnya oksigen dan karbon dioksida. Jenis udara yang banyak ini merupakan salah satu bukti bahwa Allah itu Esa. Organ pernapasan pada manusia. Nah, Mu'alimah punya singkatan untuk menyingkat organ pernapasan pada manusia. Perhatikan ya singkatannya. HITERU. Hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Disingkat dengan HITERU. Disingkat dengan apa? Disingkat dengan HITERU. Hidung, tenggorokan, paru-paru. Yang pertama, hidung. Pada saat menghirup udara, kita menghirup udara dengan menggunakan hidung. Kita menghirup udara dengan menggunakan hidung. Di dalam hidung kita, di dalam hidung Mu'alimah, di dalam hidung antum, terdapat rambut-rambut halus. Nah, rambut-rambut halus di dalam hidung ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam hidung. Nah, bisa enggak kita bernapas lewat organ lain, mengambil udara lewat organ lain? Jawabannya bisa. Kita bisa menghirup udara melalui mulut. Nah, kita bisa mengambil udara, menghirup udara melalui mulut. Tapi di dalam mulut tidak ada rambut yang berfungsi untuk menyaring udara. Maka dari itu kita dianjurkan bernapas dengan menggunakan hidung dan tidak dianjurkan bernapas atau mengambil udara melalui mulut. Yang kedua, tenggorokan. Apa beda tenggorokan dengan kerongkongan? Nah, sekarang Mu'alimah akan menjelaskan apa beda tenggorokan dengan kerongkongan. Kalau dia tenggorokan, yaitu saluran pernapasan. Sedangkan kerongkongan, saluran pencernaan. Kalau dia tenggorokan, saluran pernapasan. Sedangkan kerongkongan, saluran pencernaan. Dalam tenggorokan ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama, laring. Bagian yang kedua, faring. Bagian yang ketiga, trakea. Dalam tenggorokan ini dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu laring, faring, dan trakea. Laring, faring, dan trakea. Faring merupakan percabangan rongga hidung dan rongga mulut. Laring merupakan bagian pangkal dari faring. Trakea adalah saluran yang menghubungkan rongga hidung dengan paru-paru. Selanjutnya, udara masuk ke paru-paru. Udara masuk ke paru-paru
melewati bronkus. Setelah masuk ke bronkus, melewati bronkiolus dan masuk ke alveolus. Nah, dalam paru-paru ini dibagikan lagi menjadi tiga bagian, yaitu bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, alveolus ini berbentuk seperti gelembung-gelembung. Di dalam alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kita sebagai manusia harus bersyukur dan beriman atas oksigen yang telah Allah berikan. Badan kita ini, tubuh kita ini tidak milik kita sendiri, melainkan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat kalimat tanya. Adapun langkah-langkahnya adalah langkah pertama kita cari, kemudian kita tandai kata-kata yang menunjukkan nama atau orang, tempat, waktu, cara, alasan, atau sebab. Langkah kedua, gunakan kata tanya yang sesuai dengan kata-kata yang sudah kita tandai. Kata tanyanya yaitu apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, dan kapan. Langkah ketiga, kita cari kata-kata untuk menyambung kata tanya sehingga menjadi sebuah kalimat tanya. Biasanya jawaban ada di akhir kalimat. Jadi kita ambil kata-kata sebelumnya untuk membuat kalimat tanya. Dituliskan setelah kata tanya yang telah ditentukan sebelumnya. Dan apabila jawaban ada di awal kalimat, otomatis kita ambil atau manfaatkan kata-kata setelahnya untuk merangkai sebuah kalimat tanya. Sebelum kita membuat kalimat tanya, otomatis kita harus membaca teks dengan cermat. Teks yang akan kita baca adalah Kuldesak Lantaran Jerebu. Dari paragraf pertama, kita akan membuat kalimat tanya. Membaca teks tersebut, kita akan menuju langkah-langkah membuat kalimat tanya. Otomatis kita masuk langkah pertama, kita cari atau tandai kata-kata yang menunjukkan nama orang, tempat, waktu, cara, alasan, atau sebab. Yang pertama, kita otomatis menemukan judul teks. Judul teks ya. Judul teks ini nanti berguna atau bisa kita gunakan untuk membuat sebuah kalimat tanya. Yang kedua, kita melihat kata lahan yang terbakar. Lahan yang terbakar ini dia sebagai kejadian atau keadaan. Setelah itu kita melihat tempat.
Pekanbaru Riau itu sebagai tempat. Selasa pekan lalu sebagai waktu. Ada lagi jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap itu sebagai kondisi suatu jalan dan cuaca pada pagi itu. Ada lagi kita temukan yaitu memilih tinggal di rumah. Memilih tinggal di rumah ini sebagai akibat atau perbuatan bisa jadi suatu tempat. Judul. Untuk pertanyaan judul menggunakan kata tanya apa. Pertanyaan judul menggunakan kata tanya apa. Sehingga judul bisa kita buat sebuah pertanyaan. Apa judul teks tersebut? Dan sebagai jawabannya yaitu judul yang sudah kita tunjukkan tadi. Judul teks tersebut adalah Kuldesak Lantaran Jerebu. Pertanyaannya, apa judul teks tersebut? Dan sebagai jawaban, judul teks tersebut adalah Kuldesak Lantaran Jerebu. Kejadian atau keadaan lahan yang terbakar otomatis menyebabkan sesuatu. Dari kata-kata sebelumnya, aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau. Untuk kejadian atau keadaan, kita menggunakan kata tanya apa. Jadi, untuk membuat sebuah kalimat tanya, kita gunakan kata tanya apa dan kita tambahkan kata-kata sebelum jawaban, yaitu lahan yang terbakar. Sehingga kita peroleh kalimat tanya menjadi yang menyebabkan udara beraroma sangit asap. Apa yang menyebabkan udara beraroma sangit asap? Dan sebagai jawabannya sudah kita tandai tadi. Dia adalah lahan yang terbakar. Dan kita jawab, penyebab aroma sangit asap adalah lahan yang terbakar. Kita peroleh nama tempat dalam teks Pekanbaru Riau. Untuk tempat, kita menggunakan kata tanya di mana. Tempat menggunakan kata tanya di mana. Sehingga dari teks tersebut bisa kita buat kalimat tanya sebelum tempat yang sudah kita tunjukkan, yang sudah kita tandai, yaitu di mana tempat kejadian aroma sangit asap yang menusuk hidung warga. Di mana tempat kejadian aroma sangit asap yang menusuk hidung warga. Kita peroleh kalimat tanyanya. Dan sebagai jawabannya tadi sudah kita tandai. Menandakan tempat. Terjadi di Pekanbaru Riau. Terjadi di Pekanbaru Riau. Selasa pekan lalu itu menunjukkan sebuah waktu. Dan waktu menggunakan kata tanya kapan. Waktu menggunakan kata tanya kapan. Waktu menggunakan kata tanya kapan. Selasa pekan lalu, kita kunci ini sebagai jawaban. Dia akan menunjukkan waktu. Waktu itu menggunakan kata tanya kapan. Kata tanya kapan. Kita sudah menentukan kata tanyanya dan jawabannya dan pertanyaan untuk waktu. Kita cari, kita manfaatkan kata-kata sebelum atau sesudah jawaban yang sudah kita tandai. Di sini kita memanfaatkan kata sesudahnya. Kenapa? Karena dalam kalimat kedua dijelaskan pada Selasa pekan lalu seantero kota diselimuti kabut. Berarti pada Selasa pekan lalu terjadi kota diselimuti kabut. Jadi kita susun
pertanyaannya sesuai kata-kata yang sudah kita tandai ini. Jadi diperoleh pertanyaan, kapan kota Pekanbaru diselimuti kabut? Kapan kota Pekanbaru diselimuti kabut? Dan sebagai jawabannya sudah kita tandai tadi, kota Pekanbaru diselimuti kabut Selasa pekan lalu. Selasa pekan lalu ini artinya Selasa pekan lalu setelah majalahnya diterbitkan. Selasa pekan lalu ini maksudnya Selasa pekan lalu saat atau setelah majalah ini diterbitkan. Pada kalimat ketiga, kita menemukan kata-kata yaitu jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Ini menunjukkan suatu kondisi. Kondisi apa? Kondisi jalanan dan cuaca pada saat itu, pada pagi itu. Karena apa? Karena asap, kabut asap yang menimpa kota Pekanbaru. Suatu kondisi ini menggunakan kata tanya bagaimana? Baru kita susun kata-katanya dengan menggunakan kata tanya. Bagaimana kondisi? Kondisi dari mana? Kondisi siapa? Kondisi jalanan atau udara atau cuaca yang ada di Pekanbaru. Baru kita susun menjadi kalimat tanya sebagai berikut. Bagaimana kondisi jalanan dan cuaca kota Pekanbaru? Bagaimana kondisi jalanan dan cuaca kota Pekanbaru? Jawabannya, jalanan lengang. Pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Sudah kita tandai sebelumnya jawabannya. Kalimat selanjutnya kita tandai memilih tinggal di rumah. Memilih tinggal di rumah ini bisa kita jadikan sebagai akibat dari kondisi yang terjadi, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan tempat. Kenapa kita buat tempat? Karena di rumah itu menunjukkan tempat. Dan di sini mu'alimah pilih dia sebagai perbuatan. Dia menggunakan kata tanya apa? Perbuatan menggunakan kata tanya apa? Perbuatan siapa? Penduduk. Apa yang diperbuatnya? Memilih tinggal di rumah. Jadi bisa kita susun menjadi sebuah kalimat tanya dengan kata tanya apa untuk menjelaskan perbuatan penduduk melihat kondisi yang terjadi. Pertanyaannya atau kalimat tanyanya, apa yang dilakukan penduduk melihat kondisi jalanan dan udara seperti itu? Kondisi jalanan dan udara yang telah kita buat pertanyaan pada pertanyaan sebelumnya. Dan jawabannya adalah kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Sekarang untuk anak-anak mu'alimah, cobalah buat pertanyaan yang jawabannya adalah kata-kata yang mu'alimah tandai. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Berarti ada 5 jawaban di sini. Berarti harus ada 5 pertanyaan dari anak-anak mu'alimah. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Sampai sini pelajaran kita tutup dengan alhamdulillah. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian dilanjut dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka